Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat trader yang di grup ya. Di sini kita belajar bersama-sama di derif yang baru ini. Sebelum kita melakukan trading, kita harus pilih ya. Kalau Anda pilih di option multiplier, Anda harus pakai dari trader yang di atas ini ya. Nah, di sini ada namanya multiplier, ada yang tinggal kalau Anda pilih di sini sintetis, kita bisa langsung sintetis ya, tinggal milih aja. Nah, seumpama kita ada di bom 1000 ya, kita pilih di sini berapa, yang 400 ya. Oke, terus lihat historisnya. Ini kan historisnya banyak ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini masih 5 menit, 5 menit kan, 5 menit ini masih aman. Kalau kita 5 menit aman, berarti 5 menit itu, kalau 4 menit itu 1 menit itu cuma kurang lebih 20% ya. Kalau 5 menit, kalau 2% per menitnya. Kalau untuk 5 menit cuma 10% sahabat. Nah, contoh kecil ini ya. Kita lakukan bom itu harus kita pakai down ya. Sedangkan kalau 5 menit kali 2% kali 5, 10 kita lakukan ya di sini ya. Ya, satu transaksi sama 1000 ya. Ini cuma mencari 10% dalam 5 menit ya, karena historisnya ini masih ada kesempatan 2 kali 2 candle ya, dengan di posisi paling bawah ya, di support ya. Nah, perlu diketahui supaya kita tidak lengah, kita tetap melakukan ya, di multiplier take profit ya. Take profitnya 100 sudah, itu 100. Karena 10% itu 100 kita kali pakai. Kalau pakai 1000 biar tahu, ini terserah Anda nantinya tambah 1 atau berapa, terserah, yang penting 10%-nya itu biar paham. Kalau dengan kondisi tren seperti ini ya, itu lihat lagi, Anda jangan melebihi target kita 10% ya. Nanti kalau melebihi 2 candle maka itu terancam spike. Tapi kalau Anda melakukan hedging tidak apa-apa, setelah ini 10% sudah tercover, maka Anda melakukan up-nya biar berjalan dengan sendirinya. Saat nanti candle yang kedua, nah ini kan ada historis 3 candle ada spike ya, kita menggunakan yang paling rendah adalah 3 candle ya. Ini kan
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 berarti ada candle 6 itu ada spike, tapi masih ada historis 1 2 3 ada spike, maka kita harus habis candle ini itu harus kita tidak melakukan di bom, harus kita imbangi dengan spike-nya. Seumpama contoh ini sudah berapa profitnya ya, profitnya sudah berapa persen, karena tadi sudah ada 10% ya. Jadi take profit kita 10% ya. Waktu yang kita tempuh itu 5 menit. Dilihat dari kondisi candle kita, ada kesempatan cuma minimum itu 5 menit, maksimum itu 7 menit lah. Kalau kita maksimum setelah perubahan candle itu baru 7 menit. Nah, kita lihat lagi di sini biar tahu perubahannya sahabat ya. Nah, yang seperti ini sahabat, kalau ini sudah perubahan candle berarti sudah take profit sudah terpenuhi. Nanti andai kata Anda aman, seumpama aman ya, Anda bisa melakukan apa? Di spike, melakukan di up-nya. Jadi melakukan di up-nya. Ya. Seperti contoh seperti ini. Kita lakukan up. Nah, tujuannya apa? Andai kata kita kena spike, ya ini sama ada perubahan spike, kita tetap aman. Nah, karena di sini sudah tidak ada spike, muncul candle baru, kita lakukan transaksi baru, namanya hedging. Sedangkan yang sudah profit ini secara otomatis kan lepas ya, yang 100 tadi sudah 10% tadi sudah lepas. Nah, tinggal ada perubahan yang up dan yang down. Nah, karena ini diprediksi lagi 1 candle 5 menit ini ada spike, maka kita bisa melakukan satu transaksi lagi. Andai kata ini kan masih aman ya, 2 3 4 5. Nah, kalau seperti ini sahabat, Anda jangan melakukan mendekati perubahan candle. Nah, jadi tadi kita pakai 10% ya. Yang kedua ini kita tidak boleh pakai 10%. Yang satu tidak apa-apa, yang hedging tadi 10% sama, biar ngikuti spike-nya. Yang 4 ya ini kita harus di bawahnya karena nanti terancam ya. Jadi yang 4 ini recovery, mengimbangi yang sudah loss besar ini ya, 65 ini ya. Nah, ini kita buat 50 ya. Jadi kita tidak boleh mendekati spike ya,
Jadi kalau kita kena spike, kerugian kita besar. Ini perlu diketahui ya Pak. Ya, ini kita buatkan lagi yang 4 ya, yang 50. Stop loss tidak perlu dipakai ya di bom, karena stop loss itu akan merugikan kita. Kalau tidak sampai kita biarkan itu bisa kembali lagi. Nah, seperti ini 70 kurang 1 ya. Nah ini sudah memenuhi syarat 50. Ya sobat, open posisi. Nah ini dengan ini kan sudah, ini sudah kita lepas ya Pak. Ya kita lepas, terus yang lain kan sudah lepas. Yang seperti tadi yang 4 ini sudah lepas. Kan sudah keuntungan kita kan sudah 200 ya. Nah, ini yang 200 itu sudah secara otomatis di sini tidak akan hilang walaupun ada spike ya. Kita tinggal menunggu. Nah, ini yang 100 sudah hilang. Nah, kita ulangi lagi. Tinggal kita menunggu spike sahabat ya. Nah ini kan tidak ada lagi sahabat, spike tidak ada, maka kita tunggu perubahannya ya, karena ini tidak ada spike berarti ini ada spike nanti 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 kurang 1 sahabat, tak apa-apa, ini masih hedging ya. Tadi hitungannya profit 300 ya, sedangkan lossnya berapa? Lossnya ini kan reportnya ya 100, ini sudah keluar 168 50 ya. Ini yang sudah take profit sudah tercovery ya. Tinggal kita melihat dah. Tadi sudah profit 300, sekarang kan sudah loss 170 ya, kurangi 20 150, masih ada profit 150. Nah, ini Anda biarkan walaupun ada spike itu tidak akan menggerogoti kalau kita pakai hedging seperti ini. Nah, kita tinggal menunggu detik-detik spike ya. Detik-detik spike kita tunggu di sini. Nah, di sini sahabat, karena ini historisnya 1 2 3 4 5, dari 3 sudah lolos, sekarang 5. Kalau 5 tidak ada berarti nanti 6 ya, 6. Ya kita tunggu nanti perubahan candle
baru kita 1 2 3 4 5 ya, kita biarkan aja. Kenapa kita hedging? Biar tidak digerogoti oleh spike. Jadi kita tunggu seperti ini sampai ada perubahan, mendekati perubahan candle ya. Kalau nanti perubahan candle tidak ada, berarti kita lakukan lagi di bomnya ya. Nah, ini sudah mendekati perubahan candle sahabat ya. Jadi bomnya harus kita lepas. Kita lihat di report karena jenisnya jenis option ya, kita pilih option multiplier ya, ini 7980 ya, kita biarkan. Nanti kalau sudah 100 otomatis kan dia lepas dengan sendirinya. Nah, kita kembali lagi melihat detik-detik sini sahabat. Apakah di sini muncul candle baru atau tidak? Nah, di sini yang ini kan sudah habis dengan sendirinya sahabat ya. Nah, kita lihat di sini biar tahu. Dan take profitnya 110%. Sudah selesai atau belum? Nah, sudah selesai. Kalau sudah selesai, kita lihat di sini. Adakah? Nah, ini kan ada perubahan baru. Ini berarti spike ini diprediksi setelah adanya 6 ini. Candle ke-6. Nah, ini kita transaksi lagi. Ya, 2 kali ya. Nah, perlu diketahui sahabat ya. Yang terakhir ini jangan melakukan banyak transaksi seperti ini. Karena kita bisa nanti nak spike maka habis ya. Andai kata Anda melakukannya, Anda jangan sampai ke habis candle, karena perubahan candle ini diprediksi akan ada spike. Tapi kalau kita ini tujuannya untuk recovery ya, umpama ya untuk recovery sampai 10 tidak apa-apa, tapi tidak boleh dekat-dekat dengan perubahan candle. Nah, ini sudah, saya kira sudah cukup. Kalau kita sudah kena, nanti kita habis ya. Contoh kecil sini kita buatkan separuh dari perjalanan yang satu. Dari sini separuh dari, nah ini kita buatkan lagi 50, cuma 5% ya. Seperti ini ya Pak. Tujuannya apa? Untuk mengimbangi spike yang selalu menggerogoti itu ya. Yang 4 ini ya. Saya ulangi.
play ya. Ini tadi tinggal ini 40, jadi 50 ya. Kita sisakan satu hedgingnya ya, hedging ya. Nah, ini sudah memenuhi syarat semua sahabat. Yang tadi ya 45 ya, 365 ya, ini 306 ya, ini yang kita biarkan, yang ini kita close saja ya, karena biar tidak kena spike ya. Loh, kebacut kebacut sahabat. Kita ulangi lagi, kita lihat di sini sahabat. Nah, ini kita tunggu lagi sahabat. Apakah di sini ada spike atau tidak? Kita tunggu di sinilah sahabat. Ini namanya detik-detik spike ya. Kalau kita lihat 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ya. Di sini kita waspada, harus kita tidak boleh melakukan transaksi. Karena apa? Karena ada diprediksi ada spike ya. Kita tunggu sampai berubah. Kalau ini ada perubahan candle, ini tidak ada sahabat, kita lakukan lagi transaksi di sini. 2 3 4 5 6. Nah, karena ini ngawali dari awal, kan diprediksi 5 menit, candle 5 menit itu sudah 100, maka di sini tidak perlu dirubah ya. Nah, ini tidak perlu dirubah, biar 100 saja. Nah, sedangkan lossnya ini kan 300, sedangkan profit yang kita miliki sudah banyak. Sekarang kita transaksi lagi kan 6 kali transaksi, dan 6 kali transaksi nanti 6 ini diprediksikan 100-an, jadi 600 ya. Sedangkan di sini nanti cuma perubahannya ini 100 ya, cuma tambah 100, 500. Yang ini aja sudah tercovery ya, ini sudah tercover. Ini kan nanti kan 600 ya, satu candle itu 600, jadi 100 kali 1 2 3 4 5 6 ya. Kenapa ini saya teruskan Pak sahabat? Ini sambil menunggu spike ya. Spike itu kapan datangnya? Spike itu di akhir ya, di akhir perubahan candle itu ada spike, atau setelah perubahan candle 1 sampai 2 menit, itu yang perlu diwaspadai. Nah, untuk kapan datangnya kita melihat historis
Itu sebelumnya seumpama ada 5 candle, saat 5 candle M5 ya, setelah ada candle M5 perubahan itu biasanya ada spike. Candle M1 biasanya kalau M1 ada candle biasa ada spike dan seterusnya. Lah kenapa kok seperti ini? Biar kita tidak tertipu. Agar apa? Kita menunggu spike ternyata tidak keluar-keluar. Maka kita calonkan seperti ini. Ini kan sudah tidak ada loss ya, sebentar lagi kan bisa recovery yang 44. Ini kan tinggal 62,59. Nah, setelah ini habis sahabat, itu diprediksi ada spike ya, kita menunggu detik-detik spike ya. Nah, ini sudah mulai profit ya. Nah, kalau ada di real Anda seperti ini harus dilepas, nggak boleh kita biarkan. Kita menunggu spike, apalagi sekarang kan di akhir, sampai kita menunggu perubahan candle ya. Nah, ini sebentar lagi setelah take profit sudah memenuhi syarat perubahan candle. Nah, ini menunggu detik-detik spike lagi ya. Di sini yang rawan spike-nya di sini. Nah, ini kan tidak ada spike. Karena tidak ada spike, maka yang lain kan sudah habis ini. Nah, ini yang tadi sudah secara otomatis sudah. Nah, ini kan sudah habis. Nah, ini kita lakukan lagi transaksi lagi. Sahabat. Kita lanjutkan. Nah, kalau Anda sudah puas di sini, Anda bisa spike di sini, menunggu spike. Kalau Anda lanjutkan, dari sini kita lihat di sini biar hedging ya. Nah, kalau ini kan tidak akan hilang keuntungan tadi ketika ini kan, ini berarti spike sudah muncul sahabat. Oh, ini belum ada semua. Ini berarti kita lihat di sini sebentar lagi spike-nya muncul. Nah, oh tadi sudah habis ya. Jadi yang 500 jadi sudah habis, sehingga secara otomatis dia mengulangi lagi ya. Jadi kita mengulangi lagi di sini. Karena batasnya sudah habis, kita mengulangi lagi spike di sini ya kan. Sambil menunggu spike, nah contoh seperti ini. Nah, ini profit yang ada di sini yang sudah ini tidak akan hilang ya Pak. Karena ini hedging ya.
Ini yang 36 ini kan tadi 18 ya. 18 atau 17 ini tidak akan hilang terus seperti ini. Ya, tinggal nanti menunggu spike-nya. Nah, spike baru kita tunggu lagi, minta poin tambahan aja. Setelah spike kita lepas, ini yang loss ini nantinya kan loss itu kan mengurangi lah, itu keuntungan juga. Ya 17 18 ini kan tidak akan bisa hilang, tetap profitnya, cuma kita menunggu spike ya. Ini sampai kapanpun ya tetap 17 ini tidak akan bisa hilang. Ya kita tunggu detik-detik spike aja. Nanti tujuannya apa? Kalau kita mencari poin. Ya ini sebenarnya sudah. Kenapa kok tidak ada spike? Maka kita lihat di sini. Ya, di H1. H1 ini bagaimana? Oh, memang trennya tren turun ya. Kalau H8 ya sudah di ketahanan ya. Lihat saja di satu sampai di mana paling bawah SNR-nya ya. Kita lihat, nah ini sudah paling bawah, maka ini diprediksi akan ada pantulan ke atas ya. Maka kita kembali lagi, tinggal menunggu aja. Kalau kita menunggu, kita kembalikan lagi M5 ya. Nah, ini sudah detik-detik spike itu ya seperti ini. Kalau karakternya di bom 1000 ya gitu, panjang-panjang. Kalau pendek dia pendek, kalau panjang-panjang. Nah, kalau dianggap ini sudah cukup sahabat ya, Anda bisa ngelepas ya. Jadi kalau ngelepas seperti ini jangan sekali-kali sudah habis ya. Nah, kita close saja lah, sudah profitnya sudah banyak ya. Sudah banyak, tinggal melihat ya. Kita lihat reportnya ya. Nah, di sini all time. Jadi kita hitung ini minus 120, profitnya
berarti 2000 ini sahabat ya. Jadi profit loss sudah 2120. Ini caranya seperti itu. Kalau kita lanjutkan kan terlalu panjang ini videonya. Oke. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.